Hasan al-Basri adalah seorang ulama tasawuf yang sangat zuhud dari kalangan tabi'in. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriah dan meninggal tahun 110 Hijriah. Imam Hasan al-Basri lahir dan tumbuh tinggal di kota Basrah, sehingga dinisbahkan kepada yang menjadi Imam Hasan al-Basri. Tidak kurang dari 370 orang sahabat, 70 orang diantaranya adalah Ahlul Badar yang menjadi guru dan rujukan Hasan al-Basri dalam menuntut ilmu. Termasuk diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang digelari Nabi SAW sebagai pintunya ilmu. Kisah taubatnya Hasan al-Basri termasuk unik dan memilukan. Sebelum Imam Hasan al-Basri menjadi ulama tasawuf yang sangat zuhud, beliau seorang pemuda tampan yang kaya raya. Beliau sangat suka memakai pakaian yang indah-indah dan juga suka berkeliling kota untuk bersenang-senang. Suatu ketika beliau melihat seorang gadis yang sangat cantik melewatinya. Kemudian Hasan al-Basri mengikuti kemanapun gadis itu pergi. Tiba-tiba wanita itu berpaling kepada Hasan dan berkata, "Tidakkah engkau malu?" "Malu kepada siapa?" tanya Hasan al-Basri. Wanita itu menjawab, "Malu kepada Zat yang Maha mengetahui apa yang ada di balik pandangan matamu dan apa yang tersimpan di dalam dadamu." Hasan sempat tertegun dengan perkataan wanita itu yang rasanya menghujam jauh ke dalam hatinya. Sempat terjadi pergolakan, tapi kecantikan dan pesona wanita itu seolah-olah menarik hatinya, terutama dua matanya yang jeli memikat. Hasan al-Basri benar-benar jatuh hati dan tidak mampu untuk berpaling, karena itu ia terus mengikutinya. Ketika wanita itu sampai di depan rumahnya, lagi-lagi wanita itu berpaling dan berkata, "Mengapa engkau mengikuti hingga ke sini?" Hasan al-Basri menjawab, "Aku terfitnah dengan keindahan dua matamu." Sesaat terdiam, kemudian wanita berkata, "Baiklah, kalau begitu duduklah sebentar, aku akan memenuhi apa yang kau inginkan." Hasan al-Basri pun sangat gembira. Beliau mengira wanita itu juga jatuh hati kepadanya dan akan bersedia menjadi istrinya. Bagaimanapun juga ia seorang pemuda yang tampan dan kaya, maka sangat mungkin kalau wanita itu akan menerima cintanya. Tidak lama kemudian muncul seorang pelayan wanita dengan membawa baki tertutup sapu tangan dan langsung menyerahkan pada Hasan al-Basri. Ketika Hasan al-Basri membuka sapu tangan tersebut, ia pun langsung gemeter. Ketika itu wajahnya menjadi pucat. Ternyata dalam baki tersebut ada dua bola mata dan sedikit percikan darah di pinggirnya. Pelayan wanita itu berkata, "Tuan putri saya berpesan pada Tuan, aku tidak menginginkan mata yang menyebabkan fitnah bagi orang lain." Dengan penuh ketakutan Hasan al-Basri lari dan pulang ke rumahnya. Tubuhnya lemas seolah tidak ada tulang berulang. Ia pun memegang jenggotnya sambil berkata, "Oh, alangkah hinanya engkau, percuma saja engkau berjenggot, tapi engkau jauh lebih hina daripada wanita itu." Semalaman itu Imam Hasan al-Basri terus menangis penuh penyesalan dan taubat kepada Allah. Pada pagi harinya ia pun kembali mendatangi rumah wanita itu untuk minta maaf dan kehalalan dari dirinya. Namun ternyata wanita tersebut sudah meninggal. Hasan al-Basri pun semakin tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. 3 hari lamanya ia tidak keluar rumah. Waktunya hanya berisi tangisan penyesalan di setiap harinya. Pada hari ketiga ia bermimpi melihat wanita itu sedang duduk di surga. Hasan menghampirinya dan berkata, "Berilah aku maaf dan kehalalan atas apa yang aku lakukan." Wanita itu berkata, "Aku telah memaafkan dan menghalalkanmu karena aku telah memperoleh kebaikan yang banyak dari Allah dengan sebab dirimu." Kemudian Imam Hasan al-Basri meminta nasihat dari wanita tersebut. Wanita itu berkata, "Ketika engkau dalam kesendirian atau kesunyian, berzikirlah kepada Allah Ta'ala. Ketika engkau berada di pagi dan sore hari, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah." Setelah terbangun dari mimpinya itu, hati Hasan al-Basri menjadi lebih lega. Beliau merubah total pola hidupnya selama ini.
Semua harta yang dimilikannya disedekahkan di jalan Allah. Ia hidup dalam keadaan zuhud dan selalu dalam ketaatan, memperdalam ilmu dari para sahabat Nabi yang memang banyak yang tinggal di kota Basra.